Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari Kitab Pengkhotbah, pasal yang ke-10. Nah, sebelum kita membaca, saudara, saya ingatkan kembali bahwa tema Kitab Pengkhotbah ini adalah kesia-siaan kalau kita hidup sekalipun dalam kemakmuran, tapi jauh dari Allah. Sia-sia kalau kita mencapai puncak kehidupan, sukses, tenar, terkenal, ya, ditakuti, disegani, dihormati. Tetapi kalau itu jauh dari Tuhan, itu hal yang sia-sia. Mengapa, saudara? Karena banyak orang mengejar sesuatu di dunia ini untuk sesuatu yang sifatnya sementara. Mereka kejar habis-habisan. Mereka berupaya dengan sekuat tenaga. Hanya untuk apa? Sesuatu yang sementara. Nah, sebenarnya nasihat di Kitab Pengkhotbah ini adalah begini. Silahkan kamu kaya raya, silahkan kamu tenar, terkenal, ya. Tetapi jangan lupa, bukan hanya untuk dunia ini saja, tapi juga untuk hidup yang kekal. Kalau kamu hanya mencari ketenaran, sia-sia di dunia ini. Kalau kamu hanya mencari keagungan manusia, sia-sia dunia ini. Nah, hari ini kita akan membaca, merenungkan, belajar tentang kebodohan yang melingkupi kehidupan manusia dan akibat-akibatnya. Namun terlebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan mengurapi kita. Supaya kitab yang luar biasa ini menginspirasi kita. Kita dapat rema-rema di dalamnya. Kita sembah Dia. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur buat hari ini, firman Tuhan. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku
ada segala rancangan-Mu, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Kiralala basada matakara basada. Ajar kami mengerti setiap jalan-jalan-Mu, Tuhan. Kiralala basada matakara lalamu. Ajaib segala perbuatan-Mu, ya Rabbah ya Syandara Lawayasi. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu Yesus. Terima kasih. Ya Syakara Lawalala ya Syandara Lawah. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya
setia. Kau dapati aku tetap setia. Amin Tuhan. Terus kami mau berjuang di jalan-jalan kebenaran-Mu. Terus kami mau hidup di dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Supaya kami didapati tidak bercacat dan bercela. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas tuntunan, penyertaan, dan bimbingan-Mu. Sehingga kami berjalan di dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami, urapi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saudara, kita akan membaca dari Pengkhotbah pasal yang ke-10. Alkitab kita halaman sekitar 721. Kita akan membaca seluruh ayat ini ya saudara. Demikian firman Tuhan. Akibat-akibat kebodohan. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong orang bodoh itu, tumpul pikirannya. Dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kekilafan yang berasal dari orang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi didudukkan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah didudukkan orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Barang siapa memecahkan batu akan dilukainya. Barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantera diucapkan, maka tukang mentera tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seseorang kanak-kanak, dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Berbahagialah engkau tanah, kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka, dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki seorang kaya. Karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Nah ini saudara, seperti yang tadi saya katakan, segala sesuatu yang diupayakan manusia, jika itu tidak di dalam Tuhan atau di luar Tuhan, maka semuanya itu sia-sia. Nah, dalam hal ini saudara, apa yang kita baca tadi, itu memberikan sebuah pengertian begini. Hikmat itu perlu karya nyata. Hikmat itu harus dipraktekkan. Hikmat itu harus dilakukan. Berhikmat tanpa kelakuan yang menyertainya,
maka itu hanya akan menjadi sebuah slogan atau kata-kata saja. Berhikmat atau tidak, itu nanti akan terpancar dalam sikap dan perbuatan sehari-hari seseorang. Itulah sebabnya hikmat dan perbuatan itu berjalan bersama. Nah, bagaimana jadinya kalau orang melakukan segala sesuatu tanpa hikmat? Atau semua dilakukan dengan baik, semua dilakukan dengan benar. Namun jika ada sesuatu sedikit pun yang tidak berhikmat, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia. Tadi di ayat 1 dikatakan, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Artinya begini, semua jerih lelah kita awali dengan baik, kita upayakan dengan segenap hati, kita bekerja dengan penuh konsentrasi, kita melayani dengan luar biasa. Tapi jika ada satu hal saja yang membuat semua yang kita lakukan itu sirna sia-sia, itu karena apa? Kebodohan. Dan akibat dari itu semua, itu merusak segala apa yang kita bangun. Merusak segala sesuatu yang kita rintis. Maka jika seseorang disebut sebagai orang yang membangun, orang yang memimpin, orang yang memulai, itu betul-betul harus mengandalkan hikmat dan kebijaksanaan. Tentunya dalam koridor takut akan Tuhan. Saudara bisa bayangkan, jika seorang pemimpin tidak memiliki hikmat, itu akan menimbulkan masalah besar bagi perusahaan, bagi kerajaan, bagi bisnis, bagi rumah tangga. Jika seorang leader, pemimpin, tidak berjalan dalam hikmat dan takut akan Allah, maka apa yang dibangunnya, apa yang dirintisnya, apa yang diusahakannya, itu sia-sia belaka. Secara ironis, saudara, pengkhotbah ini memaparkan bagaimana manusia yang berjalan dalam kebodohan, tidak mengandalkan hikmat dan takut akan Tuhan, maka hancur semuanya yang dibangunnya. Itulah sebabnya mengapa di dalam Bible Study Online CK7 ini kita mempelajari bukan hanya kitab sejarah, Taurat, Musa, tapi juga kita belajar tentang orang-orang yang dipenuhi dengan hikmat, sehingga dia sukses mencapai sebuah keberhasilan. Tapi sebaliknya, orang-orang yang tidak mengandalkan hikmat, sepertinya berhasil, sepertinya akan sukses, tetapi dia lupa. Kesalahan sedikit saja, hal-hal yang lalai sedikit saja akan merusak segala-galanya. Itulah sebabnya mengapa kita perlu belajar ini. Nah, tadi saya katakan, hikmat itu berjalan dengan sikap dan tindakan. Tentunya yang terpuji. Yang pertama begini, saudara, mengapa itu harus kita lakukan? Pengkhotbah menyinggung tentang perkataan. Kata-kata orang yang berhikmat itu pasti membangun. Kata-katanya pasti hati-hati. Dan itu menjadikan sebuah manfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Orang yang berhikmat bisa dilihat pertama nih ya, yang bisa kelihatan dari kata-katanya, dari ucapannya, dari kalimat yang keluar dari mulutnya. Sebab kata-kata orang berhikmat itu membuat sebuah dampak yang baik, menguatkan, menghibur, memacu untuk orang maju, memberikan dorongan dan semangat. Sebab perkataannya itu perkataan yang penuh dengan hikmat. Hati-hati sekali. Mungkin dia memikirkan dulu sebelum mengeluarkan dari mulutnya. Nah, kata-kata yang seperti ini, ucapan-ucapan yang seperti ini, itu menjadi orang membuat yang mendengarnya itu merasa dibangun, dipacu, disegarkan, semangat. Karena perkataan orang berhikmat itu betul-betul sangat membantu dia. Sebaliknya, ya, kalau kata-katanya kata-kata orang yang bebal dan bodoh, saudara, sehebat apapun, sekuat apapun, sekeras apapun kata-katanya,
akan menuju kepada kehancuran. Orang yang tidak berhikmat disebut juga orang yang bebal atau orang yang bodoh. Kata-katanya akan merusak. Kata-katanya destruktif, menghancurkan. Kata-katanya itu menyakitkan. Kata-katanya itu betul-betul membuat orang itu terpuruk. Itulah sebabnya mengapa kita belajar bagaimana kebodohan-kebodohan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berhikmat itu harus kita hindari. Itu yang pertama dari kata-katanya. Yang kedua, para pemimpin, orang-orang yang menjadi leader, orang-orang yang dipercayakan untuk menggembalakan sesuatu, itu harus mengisi waktunya dengan baik dan bertanggung jawab. Bukan dengan apa? Kemabukan. Bukan dengan apa? Kemalasan. Bukan juga dengan mengutuki orang. Orang yang tidak dikendalikan oleh hikmat ilahi, saudara, itu liar. Tidak bisa dikendalikan. Itu golongan orang bebal dan bodoh. Hidupnya diisi dengan sesuatu yang sia-sia. Tidak ada manfaat sedikit pun bagi orang lain. Wong bagi dirinya saja, dia tidak mengerti tentang manfaat apa yang dilakukan bagi dirinya, apalagi bagi orang lain. Dia masa bodoh dengan orang lain. Padahal pemimpin, padahal leader, padahal gembala. Tapi dia masa bodoh dengan orang lain. Sebab apa? Dia hanya memusatkan kehidupannya bagi dirinya sendiri. Hidupnya tidak bertanggung jawab. Hidupnya penuh dengan pesta pora dan kemabukan. Suatu kali saudara, ada seorang gembala itu menegur seseorang. Katakanlah dombanya. Dia tegur, mengapa kamu mabuk? Mengapa kamu berbuat yang tidak benar? Merusak kehidupanmu. Apa jawab orang ini saudara? Ini kan urusan saya. Saya mabuk sendiri. Saya juga mabuk dengan harta saya. Saya tidak minta kepada orang lain. Saya minum minuman keras ini ya hasil keringat saya. Saya melakukan ini semuanya tidak merugikan orang lain. Apa kata gembala itu? Mungkin dalam hal ini engkau berkata benar. Uang-uangmu, harta-hartamu, kau mabuk sendirian. Tapi ingat, kamu tidak bisa hidup sendiri. Coba bayangkan, kalau hal ini kau sebagai kepala keluarga, dampaknya apa? Engkau tidak bisa bertanggung jawab atas kehidupan bagi istri dan anak-anakmu. Kalau engkau seorang pemimpin di kantor, apakah dalam keadaan mabuk, dalam keadaan yang tidak sadar, kamu bisa memimpin stafmu? Apalagi kalau kamu leader, kamu gembala, bagaimana rakyatmu? Kalau kamu raja, bagaimana penduduk atau rakyatmu? Saudara, banyak orang beralasan, ini kan pribadi saya, ini kan hak asasi saya. Kitab Pengkhotbah mencatat, ya, engkau membangun segala sesuatu, engkau menguasakan segala sesuatu. Tapi kalau engkau lupa akan hidup dalam kebenaran, maka engkau akan mempertanggungjawabkan apa yang kau lakukan. Mengapa saudara? Karena kita tidak bisa hidup sendirian. Kita itu sebagai makhluk individu, tapi juga makhluk sosial. Siapa yang tidak membutuhkan orang lain? Semuanya saudara. Kita tidak bisa hidup sendirian. Itulah sebabnya hikmat, kebijaksanaan, penguasaan diri itu penting. Sebab kita bukan hanya bertanggung jawab secara pribadi dalam hidup kita, tapi kita juga bertanggung jawab kepada lingkungan, sosial kita, rumah tangga kita, orang-orang yang kita pimpin. Maka akibat kebodohan orang bebal ini, dia akan menuai hasilnya. Apa itu? Kehancuran saudara. Kehancuran. Apa? Kegagalan. Keterpurukan. Bahkan bisa-bisa kebinasaan. Maka kita perlu belajar ini. Jangan sampai apa yang kita bangun, apa yang kita usahakan, itu hancur gara-gara kebodohan kita. Luar biasa bukan firman Allah ini? Ya.
Ini betul-betul akan memimpin kita, saudara. Saya senang sekali setiap membaca firman. Sepertinya kok, ini apa sih artinya? Ini apa penting buat aku? Gitu. Ini kan hal-hal yang sia-sia. Kenapa ditulis di kitab suci? Saya mau katakan begini. Ini tidak akan pernah masuk ke kanonisasi Alkitab kalau tidak punya maksud yang penting. Ini tidak akan pernah masuk ke buku suci ini, saudara, kalau itu tidak penting dari Tuhan untuk umatnya. Itu sebabnya Tuhan mau sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak berjalan di dalam kehidupan orang fasik, orang bodoh, orang bebal. Tapi kita berjalan di dalam kebenaran, hikmat, kebijaksanaan, seperti yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Ini pentingnya. Hikmat itu memimpin manusia supaya hidupnya bukan hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi orang lain. Lebih daripada itu, untuk Tuhan. Hikmat selalu mempertimbangkan baik buruknya. Hikmat selalu mengutarakan hasil negatif dan positifnya. Hikmat selalu memberikan pertimbangan. Kalau aku lakukan ini, apa dampaknya nanti? Hikmat memberikan pilihan-pilihan. Apakah kita akan lakukan yang ini atau tidak? Orang yang berhikmat akan berpikir dengan benar sebelum memutuskan segala sesuatu. Orang yang bijaksana akan terlepas dari kerugian kalau kita menggunakannya dengan benar. Orang yang berhikmat akan terlepas dari malapetaka dan bahaya kalau menerapkannya dengan benar. Itulah sebabnya jangan sampai kebodohan-kebodohan yang dilakukan oleh orang bebal itu kita lakukan juga. Jangan sampai sebagai anak-anak terang, jangan sampai sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, berjalan di dalam kebodohan-kebodohan. Kita dipimpin oleh kebenaran firman Allah. Kita mendapatkan kitab-kitab yang luar biasa. Mazmur, Amsal, itu memberikan sebuah peringatan buat kita semuanya. Bagaimana orang yang berhasil, bagaimana orang yang menghasilkan buah, itu berjalan dalam kebenaran, takut akan Tuhan, dan hikmatnya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka apa yang kita pelajari hari ini, saudara? Pesan buat kita semuanya. Ayo anak-anak Tuhan. Ayo para pemimpin. Ayo para gembala. Ayo para leader-leader. Berjalanlah di dalam hikmat ilahi. Berjalan di dalam kebijaksanaan seperti yang Tuhan kehendaki. Kalau tidak, ada celah yang membuat kita melakukan kebodohan. Akhirnya apa? Semua yang kita bangun sia-sia. Semua yang kita rintis sia-sia. Kenapa, saudara? Karena akan hancur. Ada satu kalimat, saudara, yang perlu kita camkan baik-baik. Lihat ya, di ayat 16. Ayat 16. Ini mungkin nggak kita mengerti sepenuhnya, tetapi ini pesan yang bagus sekali buat kita. Ayat 16 bilang gini, wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Saudara, kalau kita baca sepintas saja, ini nggak ada artinya. Ini apa sih maksudnya? Kok ngomong ke tanah, ngomong kepada tanah, dan kalau rajamu adalah seorang kanak-kanak, kerjaannya pagi hanya makan, memikirkan kepentingan diri sendiri. Sepertinya nggak ada artinya. Tapi lihat, kata kanak-kanak sini sebenarnya konotasinya itu sifat yang tidak penuh dengan hikmat. Ingat ya, kalimat-kalimat dalam Alkitab punya tujuan yang spesifik. Yesus pernah bilang begini, jadilah seperti kanak-kanak. Itu penting, itu bagus. Tapi dalam pengkhotbah ayat 10 ini, wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak. Ini artinya begini, kalau pemimpinmu, kalau leadermu, kalau rajamu, kalau gembalamu, sifatnya, kelakuannya, tingkah polanya, kekanak-kanakan, ini menyedihkan.
Para pemimpin kalau sifatnya kekanak-kanaan, mudah ngambek, ya, merengek-rengek, melakukan sesuatu tanpa kontrol, tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Kan kanak-kanak itu. Sudah bisa bayangkan, kalau para pemimpin, para raja memiliki sifat seperti ini, cilakalah tanah itu, cilakalah kerajaan itu, cilakalah orang yang dipimpinnya. Ini maksudnya, saudara. Sebab apa? Sebab raja, pemimpin, leader yang memiliki karakter bodoh, karakter tidak berhikmat, itu akan merugikan komunitasnya, merugikan kerajaannya, merugikan tempat tinggalnya. Maka harus diperhatikan. Jangan sampai karakter sifat kanak-kanak ini yang negatif, yang tidak membangun, tidak ada tanggung jawab sedikit pun dalam kehidupannya, sampai terjadi dalam hidup kita. Itu kebodohan yang tidak bisa dielakkan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Dewasa, matang secara rohani dan jasmani, matang secara kejiwaan dan moralitasnya. Maka apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, hikmat dan kebijaksanaan akan selaras dengan tindakan-tindakan dan menghasilkan kemuliaan demi kemuliaan. Pelajaran hari ini adalah jadilah pemimpin, leader, gembala yang takut akan Tuhan. Hidup dalam hikmat. Jangan lakukan hal-hal yang bodoh. Maka apa yang kita rintis dan kita bangun, semuanya akan memuliakan nama Tuhan. Dan itulah Pengkhotbah pasal yang ke-10. Kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk pengertian-pengertian yang Kau berikan buat kami semuanya. Kadang kalau kami membaca firman-Mu, kami seret saja. Kami lalui inti dari pesan firman Tuhan ini. Tapi hari ini kami mengerti bahwa kalau kami hidup dalam rancangan Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan itu kami andalkan, kami lakukan, maka kami tergolong orang-orang yang bijaksana, bukan orang-orang yang bodoh. Sebab akibat-akibat dari kebodohan adalah kehancuran. Akibat-akibat dari kebebalan adalah kemusnahan. Apa yang kami bangun akan hancur kalau kebodohan itu kami lakukan. Roh Kudus, kami tidak mampu melakukan sendiri. Urapi kami Roh Kudus, jamah kami, tuntun kami, sertai kami. Kami mengandalkan kuat kuasa Allah, kami mengandalkan kuat kuasa Roh Kudus, supaya apa yang lakukan itu semuanya berkenan kepada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya, berkati usaha mereka, bisnis mereka, pelayanan mereka, rumah tangga mereka, diberkati Tuhan. Sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kasih Kristus arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.